Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa bulan kita libur dari kegiatan taklim, kegiatan mengaji dan mengkaji al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah karena wabah pandemi yang merupakan salah satu musibah yang harus kita sikapi dengan benar, sikapi dengan iman, sikapi dengan Islam, dan sikapi dengan ihsan. Karena ternyata bahwa hidup yang sedang kita jalani sejatinya merupakan musibah, musibah yang harus kita sikapi, dan juga pilihan takdir yang harus kita pilih. Oleh karena itu tema kita pada malam ini adalah hakikat syukur dan sabar. Jadi syukur dan sabar ini hakikatnya adalah menyikapi dua musibah dengan iman yang benar. Itu yang pertama. Jadi dalam hidup ini ada dua musibah yang harus kita sikapi dengan benar. Yang pertama musibah yang bernama asarro, musibah yang menyenangkan. Itu harus disikapi dengan apa? Dengan syukur. Yang kedua adharro, musibah yang tidak menyenangkan. Harus kita sikapi dengan apa? Dengan sabar. Ini COVID-19 ini termasuk asarro atau adharro ya? Termasuk musibah yang menyenangkan atau musibah yang tidak menyenangkan? Ya, mungkin pada umumnya tidak menyenangkan. Tapi ada dengan musibah ini malah menyenangkan. Ya. Siapa diantaranya yang bikin masker ya? Kan lumayan tuh masker. Yang biasanya 1.000 jadi berapa tuh? Kan lumayan tuh ya. Jadi juragan masker. Itu menyenangkan. Jadi tidak ada pilihan lain. Sikap yang harus kita lakukan ketika menghadapi musibah. Yang pertama syukur kalau musibah itu menyenangkan. Yang kedua sabar kalau musibah itu tidak menyenangkan. Jadi yang pertama asyukru ala sarra, yang kedua as-sabru bidzarra. Nah, oleh karena itu musibah apapun jika disikapi dengan iman yang benar, syukur kalau menyenangkan, sabar kalau tidak menyenangkan, pasti berbuah kebaikan. Karena ini jaminannya bukan dari ustadz, jaminannya bukan dari kiai, bukan dari habib, bukan dari ajengan, jaminannya dari Rasul. Yang dalam surat Yasin, shadaqal mursalun. Jadi Rasul itu tidak ada yang bohong, benar itu. Bahkan Rasul SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Jadi sungguh menakjubkan untuk urusan orang yang beriman. Jadi ada iman yang menakjubkan, iman yang dikagumi oleh Rasulullah SAW. Iman yang bagaimana? Inna amrahu kullahu khair.
Kalau ada orang yang beriman, kemudian semua urusannya adalah baik, tidak ada yang buruk, itulah iman yang menakjubkan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan urusan yang baik itu tidak akan didapat, tidak akan diperoleh, ya, kecuali oleh orang yang beriman. Jadi orang yang beriman tuh kalau imannya baik dan benar, maka urusan apapun yang dihadapi adalah baik baginya. Ya, ini bahasa yang luar biasa. Kemudian dijelaskan secara detail Rasul, in asobatu sarra, jika menimpa musibah kepadanya asarra, berupa sesuatu yang menyenangkan, syakara, dia bersyukur. Mensyukuri atas kesenangan itu. Fakana khairan lahu. Ya, maka mensyukuri musibah yang menyenangkan itu baik baginya. Dapat kebaikan. Ya. Wa in asobathu, demikian pula jika musibah yang menimpa kepadanya dharra'u, yang tidak menyenangkan, sabaro, dia sabar. Ya. Fakana khairan lahu, maka sabar ketika menghadapi musibah yang tidak menyenangkan itu khairan lahu, baik baginya. Ya. Coba dalam hidup ini harusnya banyakkan syukur, banyakkan sabar. Banyakkan syukur, banyakkan sabar. Banyakkan syukur, ya. Kita lockdown cuma 3 bulan ya. Ya, tapi hidup bebas sudah berapa tahun ya? Ya. Nah, Bapak mungkin yang 70 tahun, baru 3 bulan ya. Ya. Belajar di rumah, bekerja di rumah, diam di rumah. Sementara sebelumnya bertahun-tahun bebas, ya. Jadi harus lebih banyak syukur daripada sabar. Sehat dengan sakit itu, banyakan mana? Banyakan sehat, ya. Kenapa? Karena sehat itu lebih lama daripada sakit. Seperti yang diujikan kepada Nabi Ayub, walaupun lama sakitnya, tapi tidak selama sehatnya. Ya. Ya. Jadi kalau kiblat sholat itu Ka'bah, tapi kiblat kebaikan adalah al-khair. Ya. Makanya orang yang mau ibadah haji didoakan, orang yang mau safar didoakan wa wajhakallahu fi khair. Mudah-mudahan Allah mengarahkan kamu, membimbing kamu, mentaujih kamu dalam kebaikan. Sholat menghadap kiblat, tapi hidup, ya, orientasinya adalah kebaikan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, hakikat syukur dan sabar itu sebenarnya memilih takdir yang baik dari takdir yang buruk. Ya. Jadi kalau senang, syukur, itu kita memilih takdir yang baik. Ya. Kalau tidak senang, sabar, itu kita sedang memilih takdir yang baik. Ya. Ada orang yang senang takabur, tidak syukur. Ya. Ketika tidak menyenangkan, dia putus asa, keluh kesah. Ya. Dia memilih takdir yang tidak baik. Ya. Jadi kita dihadapkan kepada 2 musibah, tapi dalam waktu yang sama kita pun dihadapkan kepada 2 takdir. Musibah harus disikapi, takdir harus dipilih. Ya. Misalnya hidup aman dan selamat, itu pilihan. Ya. Bagaimana supaya hidup aman dan selamat? Kuncinya iman dan syukur. Ya. Dengan kufur, ya, dengan takabur, hidup tidak akan aman. Hidup tidak akan selamat. Di dunia diancam bencana, di akhirat diancam neraka. Ya. Makanya di sini jelaskan dalam surat An-Nisa 147 itu. Ya. Ma yaf'alullah, ya, bi azabikum. Jadi Allah itu tidak akan mengazab kalian. Ya. In syakartum, jika kalian syukur. Wa amantum, dan kalian beriman. Wa kanallahu syakiran alima. Sebab bukan kalian saja yang bersyukur, Allah juga bersyukur atas kebaikan kalian. Ya. Bahkan Allah itu syakur. Ya. Wa kana sa'yukum mashkura. Bukan hanya niat saja, bukan hanya amal saja,
Bukan hanya dampak daripada amal saja. Yang namanya usaha itu juga akan disyukuri oleh Allah, akan dibalas oleh Allah, akan dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan ada yang ngaji itu, ada yang tidak bawa buku, ya. Tapi bawa HP, ya. Ya. Itu usaha apa? Usaha untuk mendapatkan ilmu, ya. Jadi kalau direkam kayak gini hilang nggak? Nggak hilang. Kalau dicatat mungkin nggak kecatat semuanya ya. Tapi kayak ini direkam, ini usaha. Ya. Jadi wakana sa'yakum mashkura. Usaha kalian itu akan apa? Dibalas, disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu artinya mengakui. Ya. Kita mengucapkan alhamdulillah. Itu syukur, mengakui bahwa kesenangan itu, kebaikan itu adalah anugerah dari Allah. Kemudian menerimanya, ya. Ya. Menerimanya dan menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan itu syukur. Ya. Baru kemudian membalasnya, ya. Membalasnya, ya. Mendoakannya kalau manusia yang berbuat baik. Ya. Jadi hidup aman, hidup selamat. Itu pilihan. Ya. Demikian hidup tidak aman dan hidup celaka itu juga pilihan. Ya. Ya. Iman kufur itu pilihan. Ya. Siapa yang mau iman silakan, yang mau kufur juga silakan. Ya. Pilihan. Ya. Demikian pula dengan syukur dan iman. Itu pilihan. Ya. Jadi kalau mau hidup aman dan hidup selamat, kata Allah, ma yaf'alullahu bi'adzabikum syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Jadi tidak mungkin zalim. Kalau kita bersyukur beriman disiksa, itu zalim namanya. Ya, dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ya. Jadi kalau kita beramal soleh jangan tidak takut dibalas. Kalau kita berdoa jangan takut tidak dikabul. Karena Allah itu syakiran, aliman. Dan Allah juga tahu mana yang doanya benar, mana doa yang tidak benar, mana doa yang serius, mana doa yang tidak serius. Yang kedua, ya, hidup senang dan nikmat, ini takdir Allah. Ya, orang yang hidupnya senang, orang yang hidupnya nikmat gitu. Bahkan dalam surat Al-Fajr itu ujian. Ya. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya. Ujian itu pertama adalah apa? Pertama adalah karomah, ya. Dikasih kemuliaan, dimuliakan oleh Allah. Kemudian nikmat, dikasih kesenangan. Kemudian qadar, ya, qadar. Ini dialas, dibatasi rezekinya, ya. Dibatasi rezekinya. Ketika orang itu miskin, ya, apakah dengan kemiskinannya dia merasa cukup atau merasa kurang? Itu ujian. Ya. Kemudian dikasih kekayaan, dengan kekayaannya itu dia bersyukur bisa berbagi dengan orang atau dimakan sendiri. Bahkan harta orang lain disikat juga sama dia. Ya. Jadi ada karomah, ada nikmah, ada rizki. Itu ujian juga. Ya. Dan kalau mau hidup senang, hidup nikmat, kuncinya apa? Kuncinya syukur. Ya. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna azabi syadid. Ya. Kalau kufur itu nikmat ditambah. Kalau syukur, kalau kufur azab. Ya. Azab itu. Jadi manusia diazab oleh Allah, ditimpa bencana Allah, itu takdir. Tapi kita bisa mengubah azab menjadi nikmat dengan apa? Dengan syukur. Ya. Mengubah, bukan hanya memilih, bisa mengubah. Ya. Itu. Surat Ibrahim ayat 7 itu. Ya. Yang selanjutnya, hidup dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang terbaik, manusia terbaik, makhluk yang terbaik, ciptaan Allah yang terbaik itu adalah orang yang dimasukkan ke dalam sorga Aden, yang dari bawahnya mengalir berbagai macam sungai, khalidina fiha abada, kekal abadi di dalamnya. Kekal saja
itu selama umur langit dan bumi, itu kekal, ditambah abada itu, ya. Abada. Kalau abada itu kan tanpa akhir. Kalau khalidina masih ada batasnya, ya. Madamatis samawati wal ard, ya. Seumur langit dan bumi, ya. Tapi ditambah abada. Ini manusia yang terbaik, dapat sorga yang terbaik, namanya sorga Aden. Tapi kemudian tidak berhenti sampai di sana. Radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Jadi Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kamu bersyukur pasti Allah ridho kepadamu dengan syukur kamu. Ya. Jadi syukur itu ada yang sifatnya vertikal, hablum minallah. Itu namanya ibadah. Ya. Salat, ya, itu syukur itu. Ya. Ada syukur yang sifatnya horizontal, hablum minannas. Apa? Al-ihsan, berbuat baik. Berbuat baik. Ya. Wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Dan kamu harus berbuat baik kepada manusia itu atau kepada makhluk Allah itu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan ini SK dari Allah SWT, ya, yang disebut qadha. Qadha takdir yang tidak bisa diubah, ya. Ketetapan yang terus berlaku sampai hari kiamat. Apa itu? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, yang pertama adalah ibadah. Itu SK dari Allah. Ya, ibadah kepada Allah saja, tanpa dicampuri perbuatan syirik. Baru yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ihsan, berbuat baik kepada manusia. Di antaranya urutan yang pertama adalah wabil walidaini, kepada kedua orang tua. Bahkan ditegaskan dalam hadis yang sahih, ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Kalau kita mau diridhoi oleh Allah, usahakan agar diridhoi oleh ibu bapak. Ya, jangan sampai kita dimurkai oleh Allah gara-gara ibu bapak kita murka kepada kita. Ini menunjukkan betapa kedudukan orang tua di sisi Allah. Sampai syukur saja, ya, di dalam surat Luqman, pertama kepada aku, yang kedua kepada kedua orang tuamu. Ya, anishkurli wali walidaik. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dengan ibadah, dan kemudian bersyukur kepada ibu bapakmu dengan berbuat baik. Mendoakan, menyenangkan hatinya, melanjutkan ibadah dan amal solehnya, silaturahim dengan saudara-saudara yang orang-orang yang dia cintai. Itu ihsan, itu ihsan. Ya. Kemudian memilih takdir yang baik dari takdir yang buruk itu diantaranya adalah hidup bahagia. Hidup bahagia dalam pujian Allah. Bahagia tapi tidak dicela oleh Allah. Bahagia tapi dimuliakan oleh Allah, ya. Bahagia dapat karomah. Kemudian bahagia dalam kasih sayang Allah, dapat rahmat. Dan bahagia dalam bimbingan Allah, dapat hidayah, ya. Bayangkan, ini ungkapan yang sangat sempurna, ya. Jadi tidak hanya bahagia saja, tapi bahagia dalam pujian Allah, bahagia dalam kasih sayang Allah, dan bahagia dalam bimbingan Allah. Dan ternyata kuncinya satu, apa? Sabar ketika menghadapi musibah, ya. Karena musibah itu, ya, merupakan ujian dari Allah, ya. Menggunakan kata bala, ya. Bala, ya. Jadi wala nabluwannakum, dan sungguh pasti akan kami uji kalian. Ditimpakan bala, ya. Bisyai'in, dengan sesuatu, ya. Sesuatu di sini nggak banyak, dikit. Minal khauf, dari rasa takut, ya. Jadi rasa takut itu dikasihnya dikit, nggak banyak, ya. Kalau banyak nggak bakal mampu, ya. Dikasih dikit aja banyak yang putus asa, ya. Gitu, ya. Ini sekarang kan kita dikasih takutnya cuma sedikit, ya. Cuma sedikit, gitu, ya.
Gitu. Padahal katanya sekarang benar atau enggak ya? Jadi sekarang itu COVID-nya lebih canggih daripada yang sebelumnya katanya. COVID-nya itu bertahan hidupnya lebih apa? Lebih lama katanya. Gitu. Ya. Ya. Coba kita diuji dengan PSBB. Ya. Itu kok cuman apa? Cuman diam di rumah saja kan? Ya. Bisa makan, bisa tidur, bisa belajar, bisa nonton TV. Jadi cuma sedikit, ya. Iya, beras dikasih, ya. Bayangkan tuh, ya. Saya sebelum Ramadan sampai sekarang di rumah tuh banyak itu beras, ya. Sampai karena jadi kuning, ya, akhirnya dimakan nggak bisa, dijual ke toko beras, ya. Dari masjidnya mungkin beli 10.000, dijual ke toko beras 5.000 itu, ya. Tapi alhamdulillah kan, walaupun kita PSBB ternyata tidak kekurangan beras, mie, minyak, sarden, apalagi itu ya. Coba kalau diujinya dengan yang banyak, misalnya pada hari kiamat kan, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ini super lockdown itu, berdiri, nggak boleh duduk, nggak boleh nonton TV, ya, nggak boleh apa tuh, ya, itu. Dan itu lama, ya. Ini kan kita cuma baru 3 bulan ya, 3 bulan kan, 3 bulan juga sekarang udah boleh pulang kampung ya, udah boleh apa ke tempat hiburan, udah boleh kerja kan ya. Tapi nanti yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, kita berdiri menghadap Allah, nggak boleh beranjak dari tempat itu. Berapa lama kita nggak tahu. Yang jelas kalau satu harinya ada yang 1000 tahun, satu harinya ada yang 50.000 tahun, satu harinya ada yang selama umur langit dan bumi. Ya. Jadi Allah menguji itu cuma sedikit. Jangan sampai kita putus asa, cuma sedikit. Tadi sakit dengan sehat kan leman sehat ya, betul kan? Leman sehat. Ya. Kenapa kita harus putus asa? Waju Allah pun menguji dengan kelaparan, enggak lama. Dari 1 tahun cuma 1 bulan diujinya ya. Itu pun tidak 24 jam. Dari azan subuh sampai azan maghrib ya. Selama sebulan. 11 bulan kita tidak diuji dengan kelaparan. Ya. Ada yang ujiannya bulanan. 1 bulan 3 hari. 13, 14, 15. 27 hari kita tidak saum ya. Ada yang mingguan cuma 2 hari ya. 2 hari berarti Senin, Kamis ya. Ada yang 1 tahun cuma 1 hari. Saum apa tuh? Saum Arafah ya. Ya, ada juga yang 1 tahun cuma 2 hari, Tasu'a, Asyura. Ya, diuji dengan kelaparan. Ya, sebentar, masa nggak sabar ya? Nggak sabar ya. Ya. Ngaji juga cuma 1 jam ya. Ngaji juga cuma 1 jam. Ya. Kemudian wa naqsi minal amwal wal anfus wa samarat, diuji dengan kekurangan. Ya, kekurangan harta ya, 3 bulan ya. Ya, duit keluar tapi nggak masuk ya. 3 bulan itu ya, 3 bulan diuji itu ya. Kemudian anfus, diri ya, diuji diri ya. Ya tadi dengan sakit ya, dan lain sebagainya ya. Mungkin di rumahnya asalnya ada istrinya, kemudian diambil oleh Allah ya. Asalnya ada anaknya, diambil oleh Allah ya. Gitu. Saya pernah itu ketemu sama ibu-ibu, ketika ditanya umurnya 100 tahun lebih itu ya, masih bisa naik angkot ya. Sama supir angkot ditanya, "Bu, kok sendiri, nggak ada yang nganter?" "Saya kan tinggal sendiri," katanya. "Jangankan anak saya, jangankan cucu saya, cicit saya juga sudah meninggal semua," katanya gitu ya. Kita kan masih ada keluarga ya, masih ada keluarga ya. Jadi diambilnya cuma sedikit ya, nggak banyak. Wasamarat, demikian pula dengan buah-buahan ya. Terus saya lihat di YouTube itu orang Jepang itu kreatif ya, orang Cina itu ya. Jadi di celah-celah apa yang konblok itu dia nanam apa, nama-nama sayuran itu. Jadi dia banyak banget itu sana ya. Di kita kan bibitnya ada ya, misalnya di Superindo itu mau bibit apa saja itu ditanam di celah-celah konblok, jadi itu. Jadi nggak usah di kebun, nggak usah di sawah ya, gitu. Bahkan orang Jepang bisa nanam padi di rumah ya,
di dinding sampai kayak di genteng itu. Ya, panennya sama dengan panen di sawah. Ya. Makanya wabasyiris sabirin. Ya. Sampaikan berita gembira olehmu Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Ya. Sabar itu ketika diuji, ya, maka buahnya adalah kebaikan. Sabar itu ketika diuji, maka buahnya kebahagiaan. Kita harus yakin bahwa sabar itu happy ending. Ya. Kenapa bahagia? Ternyata di sini jelaskan alladzina idza asabathum musibah, musibah apapun yang menimpa dia, ya, baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, kalau mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun kapan tuh? Kalau meninggal doang ya. Padahal di sini musibah. Musibah itu kan tidak hanya meninggal kan ya. Pokoknya yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan itu musibah. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan hadis yang sahih, ketika musibah yang tidak menyenangkan diujikan oleh Allah kepada seorang hamba yang beriman, yang keluar dari mulutnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baru kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Yang pertama alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu ala kulli hal, ya, untuk segala hal, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Kalau kita dapat kebaikan itu dari Allah. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu gara-gara kamu katanya, gara-gara kamu, ya. Gara-gara kamu, ya. Ketika Allah menguji kesabaran kemudian kita sabar, contohnya ketika wabah pandemi ini, ya, kita diam di rumah nggak kemana-mana, tapi kena kita terpapar, gitu ya, nggak kemana-mana di rumah, tapi ternyata kena itu, maka matinya mati syahid itu, mati syahid, ya, di rumah nggak kemana-mana. Tapi kalau misalnya ke pasar, kemana lagi tuh, ke mall, kena, mati, nggak mati syahid itu. Ya. Kenapa? Karena sifat manusia ketika diam di rumah itu dituntut kesabaran. Pegel kan di rumah tuh ya? Pegel nggak di rumah? Pegel. Ya. Dan ternyata yang paling pegel itu di masjid itu, paling pegel itu. Ya. Coba, ya, orang di penjara kuat 1 tahun ya, di rumah sakit kuat 1 bulan, tapi di masjid 10 hari banyak yang nggak kuat ya. Ya. Kemarin 10 hari terakhir ada yang kuat 10 hari nggak? Oh, itu kesabaran yang luar biasa. Jadi wajar kalau orang diam di rumah supaya tidak kena yang namanya wabah pandemi, tapi ternyata kena, matinya mati syahid. Kenapa? Karena di balik itu ada kesabaran yang diujikan oleh Allah kepadanya. Ya. Jadi innalillahi, kami kepunyaan Allah. Ya, kepunyaan Allah. Makanya takziah ketika ada orang yang kena musibah, apa yang kita ucapkan? Innalillahi ma'akhadha walahu ma'aqta. Ya. Jadi apa yang diambil itu punya Allah, dan apa yang diberi itu juga punya Allah. Artinya apa? Ya. Artinya apa? Apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti diambil. Betul nggak? Diambil. Yang diberikan kepada kita dari rambut sampai kaki itu. Biasanya rambut dulu atau kaki dulu yang diambil tuh. Pak, nih saya tanya yang sudah tua ya. Rambut dulu, kaki dulu tuh yang diambil. Iya, gitu. Terus diambil. Karena itu pemberian Allah. Tapi apa yang Allah ambil pasti Allah ganti. Allah ganti. Ya. Jadi kalau kita sabar, ya, menghadapi musibah yang tidak menyenangkan, insya Allah, ya. Ini kan karoseri ya, ya. Karoseri kan. Nanti oleh Allah akan diganti dengan yang lebih baik, yang lebih kekal. Ya, tidak akan capek lagi, tidak akan sakit lagi, tidak akan apa lagi itu ya. Ya, itu ya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan pakai badan yang ini lagi nanti ya. Termasuk ketika masuk ke alam kubur itu jasanya sudah lain. Apalagi masuk ke sorga yang tidak akan merasakan capek, letih, lelah, lesu dan sebagainya. Bahkan hatinya yang ada penyakit gil oleh Allah diangkat, dicabut itu. Ya. Oh, hilang ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, mereka tidak hanya bahagia, tapi bahagia dalam pujian Allah, bahagia dalam rahmat Allah, dan bahagia dalam hidayah Allah.
Itu Allah gunakan kalimat yang indah. Bagi orang yang sabar ketika menghadapi ujian, ya, sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, dan kemudian sedikit kekurangan yang berkaitan dengan harta, jiwa, dan kemudian buah-buahan, maka ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan sholawat, ya, pujian, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah. Wa rahmah, dan kasih sayang, dikasihi dan disayangi. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Jadi kalau kita mau masuk surga, kuncinya syukur. Kalau kita mau masuk surga, kuncinya sabar. Karena syukur dan sabar itu buah dari iman yang akan melahirkan kebaikan. Puncak kebaikan yang tertinggi adalah surga. Ya. Silakan baca surat Al-Insan. Ya, dari mulai ayat 12, ya, sampai kemudian ayat ke berapa di sini? Ayat ke-22, ya. Surat 76 ayat 12 sampai 22. Di sana bisa kita simpulkan bahwa surga yang penuh dengan kesenangan, surga yang penuh dengan ketenangan, kenyamanan, keamanan, kebahagiaan, keselamatan, dan kemewahan, ya, itu ternyata buah daripada sabar dan syukur. Diawali dengan kalimat wajazahum bima sabaru. Dan dia Allah membalas mereka dengan surga dan kain sutra itu apa? Bima sabaru, jannata wa harira. Ya. Ditutup dengan kalimat wa kana sa'yukum mashkura. Usaha mereka, ya, sampai kemudian dapat surga, maka surga itu sejatinya adalah balasan, ya, dari usaha mereka, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi bentuk syukur Allah kepada kita puncaknya adalah surga. Demikian pula wujud sabar kita, buah dari kesabaran itu surga, ya. Silakan nanti baca surat 76 ayat 12 sampai 22, ya. Surat Al-Insan, ya. Nah, dimulai dengan kalimat wajazahum bima sabaru jannata wa harira, ditutup dengan inna hadza kana lakum jaza wa kana sa'yukum masyhura. Wallahu a'lam. Ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sebelum dilanjutkan atau ditutup? Ada? Ya, silakan. Tadi dikatakan sama Ustaz, ridho Allah dulu, baru ridho orang tua. Sedangkan ada hadis yang mengatakan ridhoku tergantung ridho orang tua. Itu bagaimana, Mas? Iya. Jadi bukan ridho Allah dulu baru ridho orang tua, ya. Jadi ridho ridho Allah tergantung ridho orang tua, ya. Jadi ini salah satu kewajiban anak kepada orang tua atau bentuk kebaikan anak terhadap orang tua, ya, menjadikan orang tua itu ridho kepada dirinya, ya. Atau sebagai peringatan terhadap anak bahwa ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Iya, betul. Itu maksudnya begitu, ya. Jadi mana implisitnya jangan sampai orang tua itu murka, ya, kepada anaknya. Sebab kalau orang tua murka kepada anaknya, maka Allah pun murka. Ya, kalau orang tua senang kepada anaknya, Allah pun senang, ya, kepada anaknya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ada lagi, silakan. Ya. Ada kata apa itu yang bagus tadi, Ustaz? Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah pun akan bersyukur kepada kita. Iya. Itu yang. Iya. Ya, bahkan sebenarnya kalau kita bersyukur kepada Allah, sebenarnya kita juga sedang bersyukur kepada diri kita sendiri. Ya. Sebab sebenarnya kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan ridho kepada kita. Itu ridho itu puncaknya dari apa yang kita idam-idamkan dalam hidup, ya. Sampai penghuni sorga ketika ditanya oleh Allah, apakah senang di sorga, bahagia di sorga, maka jawabannya bagaimana tidak senang dan bahagia.
ya, di tempat yang Allah berikan nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian Allah bertanya, mau nggak lebih senang lagi, ya, lebih puas lagi, ya, lebih dari sekedar menikmati kesenangan di surga. Ya. Apa kata Allah? Kalau aku ridho kepadamu, ya. Jadi kalau kita ridho kepada Allah, ya, kemudian kita tinggal di surga Allah, maka kehidupan kita menjadi sempurna dan paripurna. Ya. Walaupun sebenarnya ada nggak orang yang tinggal di surga dibenci oleh Allah, ada nggak? Nggak ada ya. Nah, tapi ternyata kalau orang tinggal di surga, kemudian radhiyallahu anhum wa radu'an, maka itu termasuk khairul bariyah. Ya. Manusia yang terbaik, dapat surga yang terbaik, ridho kepada Allah, diridhoi oleh Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, itulah katanya balasan bagi orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah beda dengan takut kepada manusia. Takut kepada anjing misalnya. Kalau takut kepada anjing lari, menjauh dari anjing. Tapi kalau takut kepada Allah, kita harus mendekat. Ya. Iya. Iya, jadi kita betul-betul taqarrub ilallah kalau kita takut kepada Allah. Nah, taqarrub ilallah itu ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu barangkali masih ada? Ya. Kalau tidak ada, silakan nanti baca ayat ke-13-nya ya. Ya, nanti saya cek dulu ini. Al-Insan ya. Terus lagi. Bisa jam berapa sekarang? Lewat? 8 ya. Ya, ada waktu 8 menit ya. Iya. Ada waktu 8 menit. Ya, coba lihat nih, ya. Nah, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ya. Dan dia Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan sorga dan pakaian sutra. Ya. Jadi sorga itu lambang kesenangan, sutra lambang kemewahan. Di dunia umat Islam tidak boleh hidup mewah, boleh senang tapi tidak boleh hidup mewah. Tapi di sorga tidak hanya hidup senang tapi juga hidup mewah. Salah satu bentuk kemewahannya kainnya kain sutra. Ya. Nanti dijelaskan sutranya bagaimana tuh. Muttaqina fi 'alal araik la yaruna fiha syamsa wala zamharira. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan, santai. Di sorga itu tempat istirahat yang paling sempurna. Ya. Kalau di dunia istirahat itu tidur atau tidak melakukan apa-apa atau memindahkan satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Ya. Tapi yang paling sempurna di dunia itu tidur. Tidak ada istirahat yang lebih sempurna di tidur. Setelah itu istirahat yang sempurna itu adalah di alam kubur. Mati itu istirahat itu. Ya. Mati itu insya Allah tidak akan diganggu cucu, ya. Tidak akan diganggu anak. Jadi betul-betul istirahat. Ya. Kemudian yang setelah itu baru masuk surga. Ya. Itu ya. Istirahat yang paling sempurna itu. Kenapa? Pertama duduk. Ya, duduk santai. Kemudian la yaruna fiha syamsan wala zamharira. Penghuni surga tidak melihat matahari, tidak melihat bulan. Ya, tidak terganggu waktunya, ya. Kalau di dunia kan jalan-jalan udah sore ya. Jalan-jalan udah sore. Ya. Jadi terganggu waktu. Di sana enggak, tidak ada matahari, tidak ada bulan, ya. Di Las Vegas, di kota judi itu, di tempat judi itu tidak ada jam dinding. Ya. Lampunya juga dikondisikan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu orang yang sedang berjudi. Ya. Itu matahari itu mengganggu, makanya tidak ada matahari, tidak ada bulan di surga itu. Ya. Jadi waktunya tidak mengganggu kesenangan penghuni surga. Ya. Wadaniyat alaihim dilaluha wa dzulilat kutufuha tadillah. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Jadi di bawah pohon yang rindang, lebat buahnya, ya, kemudian rindang daunnya itu bikin teduh,
ya, bikin adem. Tapi kemudian buahnya juga mudah dipetik, ya, mudah dipetik. Ya. Kenapa? Karena penghuni surga itu tingginya berapa meter katanya? Tingginya berapa meter? Ya. Hah? Penghuni surga tingginya berapa meter? 60 hasta. Ya. Wajahnya laki-laki itu bentuk dan rupa Nabi Adam. Ya. Itu ada di mana dipamerkan tuh sepeda Nabi Adam, baju Nabi Adam. Ya. Jadi 60 hasta itu sekitar 30 meter. 2 kali pohon kelapa itu tingginya. Pohon yang paling tinggi itu akasia apa yang 40 meter itu ya. Gitu. Nah, tapi penghuni surga 40 meter itu rendah. Ya, makanya buah surga itu wadzulilat kutufuha tazila, direndahkan, gampang untuk dipetik. Ini kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Walaupun sebenarnya kalau mau buah tidak usah metik, ya. Ya. Jadi jangankan ngomong, ingin saja sudah ada, ya. Tapi ternyata memetik buah itu bagian dari kebahagiaan, betul nggak? Ya, coba orang yang ke Taman Sari itu kan, ke Taman Buah ya, Taman Buah itu kan, masuk atau ke Ciwidey itu metik stroberi gitu kan, itu bagian daripada kebahagiaan. Walaupun sebenarnya di surga itu full service, ya. Iya, pelayanannya penuh. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Yang kamu minta ada, yang kamu ingin juga ada. Minta berarti ngomong, ingin berarti nggak ngomong, nggak ngomong saja ada, apalagi ngomong. Ya. Tapi bagian dari kebahagiaan diantaranya adalah apa? Metik. Termasuk makan dan minum. Penghuni surga itu kalau makan bukan karena apa? Bukan karena lapar. Minum bukan karena haus, tapi karena bagian daripada kesenangan dan kebahagiaan. Silakan nanti baca surat Yasin itu. Ya. Surat Yasin di sana jelaskan ya bahwa penghuni surga itu ya beserta istrinya ya itu santai di bawah naungan yang ada di surga itu dalam keadaan bahagia. Ya, bahagia. Wallahu alam. Itu barangkali yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.